teman-teman, balik lagi di channel CS Hunter. Jadi konten saya kali ini ya tidak berburu, kebetulan juga servis ini ya di Naga Runding X ya, si Bawel yang pernah kita eksperimen laras sejengkal nih. Ini sudah saya lepas ya, karena ya kalau bawa belusukan tuh sulit banget, karena harus hafal banget ya di jarak segini turunnya gitu. Kalau buat nyanggong ya bisa sampai di jarak 30-50 masih aman kalau nyanggong ya, karena kita bisa zeroing tuh di tempat nyanggongnya. Terus segini jaraknya, segini turunnya gitu. Udah nanti yang dulu yang 45 cm saya leping ulang lagi. Oke, sekarang mau saya review apa sih speknya si Naga Runding X ini yang premium. Ini unit kedua saya. Yang pertama itu unit saya Marauder upgrade ruang ledak dan tambah Plenum Recoil, sama ganti tabung pakai yang 360 sama 460 dulu. Itu udah saya jual. Nah, terus saya upgrade ke Naga Runding X, lalu Blood Air yang ungu, lalu yang ini yang merah. Ini belum jadi, mau sekarang sambil servis ya, ada kebocoran di sini. Langsung kita review spek-speknya. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian agar channel ini berkembang nantinya ya. Sekarang kita bongkar dulu, kita review detail-detailnya ya. Oke, kembali ke video teman-teman. Sekarang kita bongkar popor dulu. Kita bongkar popor karena anginnya ini didiamin habisnya. Ada kebocoran di sela-sela antara plenum dan regulator. Jadi kita ganti seal dulu. Ambil tempat part-part bawahnya. Nah, udah terlepas. Ini pakai popor GRS bahan baru yang dicat hitam tipis-tipis. Nih. Kita sampingkan dulu. Kita taruh di sini. Oke, ini nampaknya. Untuk tabung saya pakai DWM ya, yang 300 cc. Kita lepas magasin dulu. Magasin pakai CNC 17 roll apa 16 nih. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 17 roll ya. 17 roll. Oke, 17 roll. Selalu CS Hunter yang 15 kilo masuk. Sekarang saya lepas dulu knockdownnya. Tabung pakai DWM ya, DWM 300 cc udah 60. Nah, saya taruh di sini dulu. Peredam pakai peredam luar udah 32, panjang 15 cm nih, 15 cm. Terus ini dulu lupa. Nah, terus ini buang angin. Oke, sudah dibuang angin ya. Dan buang. Untuk delay saya pakai Discovery yang FFP LHD 4,5 sampai 18 pembesaran ya, 42 SFIR FPP. Nah, ini yang saya review kemarin ya, delay di bawah 2 jutaan yang ya lumayan keren. Nih, pas dulu ya, pas dulu
dilepas. Nah, terlepas, saya lepas regulnya dulu ya. Oke, regul sudah terlepas. Spill regulator. Oh, ini betul, hilangan kenalanya, robek. Oke, regulator saya pakai KD Next Gen ya, knockdown Next Gen dari Davidify. Itu saya beli sudah pemakaian berapa bulan ya, sekitaran 10 bulan ya, zaman terus juga ya. Mantap, sangat rekomendasi buat yang suka knockdown. Taruh sini dulu. Oke, ini untuk larasnya. Ini laras Limaja ya, nih dikenal sama kroningannya. Limaja plastik A12. Ini mereknya sudah hilang ya, saya hilangin. Saya lipping sendiri kemudian. Yang masuk selang. Oke, yang masuk lagi. Kalau standarnya kan cuma masuk ya mis konvensional aja ya. Yang masuk. Untuk chamber ada rounding X. Rounding X plenum bawah. Nah, kenapa ini tidak isi manometer? Saya ini ya. Ini dulu saya beli second harga 2 juta ya. 2 juta. Terus ini tanpa plenum bawah ya. Terus saya carikan plenum bawahnya ini kisaran berapa dulu ya, lupa. 450.000 kalau nggak salah harga plenumnya nih. Nah, itu kalau ditotalin nih harga chambernya kalau saya beli kisaran 2 juta 500 lah ya, sekalian ongkir 500 ya. Ini rencana dibuat ember manual di sini, belum sempat dibawa ke bengkelnya Pak Dekobi. Tuh. Nah, ini. Oke, saya ambilkan kamera. Kita spill sedikit lagi biar jelas pakai kamera depannya, belakang. Oke, kita balik dulu teman-teman. Ini penampakannya kayak ini ya, nanti saya spill karena Sinaga ini saya rubah bentuk paletnya, kemarin ya, suka aja sih. Kalau karena apa, mungkin saya buat itu bentuknya kayak kubah ya, lebih konstan juga. Saya tiru bentuknya dari si Glut R V1 itu, nanti saya spill. Oke, sekarang review budget segini ya buat Naga Rounding X. Dari saya mulai dari nol nih. Budget segini 10 juta pas. Kalau saya tambahin ongkos setting nih 1 juta ya. Kalau untuk bahan 9 jutaan. 9 juta pas. Nih 9 juta pas. Langsung testernya. Oke, dimulai dari chamber 2.500.000 nih, 2.500.000. popor di harga 750.000 dulu. chamber laras di harga 750.000. langsung lipping ya, saya tarik langsung ongkos lippingnya 250. Serombong laras saya beli dulu apa nih, 60.000 nih, 60.000. Ini megasin saya beli di harga 180.000. Regul KD dapat dua knockdown nih, saya beli di harga 1.200.000. ini nggak lewat Davidipan ya, kalau lewat Davidipan pasti lebih murah. Ini lewat pihak ketiga kalau nggak salah, pihak ketiga. Sudah regul, lanjut ke tele. Saya beli 1.500.000, munting 100.000 ya,
karena mounting si Discovery ini tinggi banget. Saya ganti pakai mounting yang lebih rendah, beli di 100.000 rupiah. Terus ini peredam 200.000. 200.000 untuk tabung DWM dulu saya beli baru 1.750.000 ya DWM. Jadi sama plester ini saya hitung udah 10.000 gitu. Kalian ongkos rakit, setting apa langsung slag lah, setting. Anggaplah kalau saya tarif 1 juta rupiah ya, 1 juta rupiah. Ketemu harga total unit ini di 10 juta rupiah ini ya. Ini tembus 10 juta rupiah. Kalau ada yang nanya apa yang buat 10 juta rupiah, ini dah catatannya saya keluarin. Ini rincian yang saya beli. Ini sedikit ya, upgrade ini dulu. Popor dulu nggak pakai ini, pakai yang klasik biasa itu. Bekasi Marauder saya PNP kan di sini, upgrade punya uang dikit, beli ini. Setelah tabung Taiwan ganti tabung DWM, punya uang lagi ganti regul. Ini belakangan kalau nggak salah. Terus dilaras lagi yang pendek, punya uang lagi beli ini. Nah gitu, baru popor. Terakhir kemarin beli ini yang EPP ya, itu rinciannya 10 juta rupiah, agak perih. Masih ada kok unit yang lebih mahal dari ini itu teman-teman. Nah rinciannya 10 juta. Ini belum pakai part taktikal ya, rencana mau beli part taktikal yang Portek itu di harga 3 juta ke bawah kalau nggak salah, 3 juta ke bawah. Semoga bisa kebeli juga ya, bisa kebeli. Mungkinan unitnya jadi 13 juta rupiah. Nih tampilan Sinaga ya. Tuh. Untuk harga segitu ya, nggak berasa karena ini partnya saya ecer-ecer belinya. Tiap punya uang dikit nabung, beli ini. Beda kalau si gelutnya, si gelut air ini kan standaran, dipakai Taiwan, tabung Taiwan itu teman-teman. Beda tuh. Oke, itu review harga segitu dulu ya. Sekarang saya mau spill dalemannya si Naga Runting X. Oke, untuk spill harga segitu dulu. Review si Naga Runting X Bogel 45. Ini belum di spill juga ya. Nih, kok beli yang bogel-bogel gini sudah pasti tembus 950.000. Nah, kalau pakai ini yang dihitung 11 juta aja nih ya. Tuh teman-teman. Yang bogel tuh, itu teman-teman, ini nggak usah dihitung. Oke, itu aja. Mungkin banyak yang bilang nggak mungkin segitu ya, coba aja rakit sendiri ya, rakit sendiri, samain kayak gini, langsung lah ke tukang setting. Ini saya setting 1 juta ini udah murah karena udah berapa kali ya saya upgrade, saya ambil 1 juta aja di unit nih gitu teman-teman. Paling ya rugi di waktu aja ini tuh. Oke, itu aja teman-teman ya. Kalian spill ini ya untuk palapnya Sinaga. Oke teman-teman, jadi tadi udah saya review untuk si harga-harga part dari Sinaga Runting X Bogelnya. Nanti kalau udah bosan pakai 45, gue pakai yang 25 lagi nih. Ini saya bungkus biar tidak karatan ya. Terus saya kasih oli juga sih, kasih pelumas. Oke, tadi saya bilang spill ini ya palep. Nah ini kita sampaikan dulu, taruh di mana? Nah masih ada. Nah ini kita singkirkan dulu ke sini.
unit yang digadang-gadangkan mahal. Tuh orang kayak seperti saya ya, gadget ini namanya juga hobi ya namanya. Kita lepas ya extension dulu baru kita speed dalam mana. Oke, kita pause dulu. Oke, sudah terlepas ya extensionnya pakai yang bawaan, yang bahan stainless. Ini nah ini kita stopkan dulu ya, tekan dulu. Ini kita geser tabungnya samping. Nah ini kemarin saya rubah manual ya, tanpa mesin bubut, cuma pakai bor. Udah teman-teman. Nah itu dibuat cekungan, sama di sini saya buat mengecil ya asnya, kurang lebih aduh kebanyakan banget standar. Nah ini. Nah saya kikis ini 5 mili ya, 5 mili 0,5 mili, jadinya ini 2,5 ya. Kalau ini kan 3 mili ya, 3 mili ini saya kikis. Nah terus saya bikin cekungan sini, niru si Glood RP1 nya karena kayak kubah gitu ya. Nah ini saya kikis manual, seneng aja sih. Kalau perubahan nggak ada perubahan drastis, tapi kalau menurut saya lumayan lah ini menampung menampung ruang di dalam lubang transfer ya, kalau nggak salah lubang transfer yang ada di dalam AC. Lubang transfer namanya itu, kubahnya itu nambah daya tampung di sana juga, sekian cc lah kurang lebih nih buat kubah. Nah kalau bawaannya itu kan datar ya, sama kayak si Glood RP1 P2. Nah P2 nya gini datar ya, nggak ada kubah. Kalau P1 ini udah ada kubah sih, cuma si Naga bawaannya ini nggak mengecil. Nah kalau ini udah mengecil ya, udah dibikin kecil yang masuk ke area transfer nih. Nah kecil cuma nggak dicekung. Ini nanti saya rubah juga ya, bisa main sama P1 nya. Nah ini pil saya pakai yang krim nah, biar pakai krim, di belakang juga krim tuh teman-teman, kubahnya kayak gini. Kalau pakai kubah gini saya senangnya tuh di bagian suara ya, ting gitu ada di dalamnya, kayak apa, cepet nutupnya ya, apa namanya, nggak ada suara yang kebuang. Itu sih saya senangnya pakai yang kubah. Mungkin teman-teman ada yang bisa tambahin di kolom komentar nanti ya, apa sih kelebihannya pakai palet kubah, sistem kubah kayak gini. Boleh ditaruh di komentar ya, karena saya juga masih awam juga di dunia perbedilan teman-teman. Oke, videonya segitu dulu. Nah, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang mau menonton video ini. Semoga ini juga kuponnya cepat datang, nanti saya review, saya rakit ulang, saya set juga sekarang ulang, terus saya tes anting tuh proyek Glood RP2 nya. P1 kan udah ya, sama P2 yang mogel udah, ini P2 yang laras 65 cm. Itu mana? Oke, saya pamit dulu ya, mau tidur dulu. Semoga teman-teman suka sama videonya. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang suka hunting.